Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana hukum tidur setelah sholat subuh. Apakah dibolehkan dan bagaimana dampaknya untuk kesehatan kita? Maka bagi para sahabat, simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Sahabat yang dirahmati Allah, tidur setelah salat subuh seringkali menjadi pertanyaan mengenai boleh tidaknya. Karena bangun pagi bagi umat Islam telah menjadi suatu keharusan untuk menunaikan sholat subuh meskipun dalam kondisi mengantuk. Tidak jarang di antara kita tidur kembali setelah sholat subuh. Lantas, bolehkah tidur setelah sholat subuh dalam Islam? Sahabat yang dirahmati Allah, hukum tidur setelah sholat subuh telah dijelaskan oleh seorang ulama, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, dinukil dari buku Islam itu ilmiah karya Abdul Syukur al-Azizi. Menurut beliau, tidur setelah sholat subuh hukumnya makruh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitabnya. Ia berkata, termasuk hal yang makruh bagi mereka, yaitu orang solih adalah tidur di antara sholat subuh hingga terbitnya matahari. Sebab waktu itu ialah waktu yang sangat berharga. Terdapat kebiasaan yang menarik dan agung mengenai pemanfaatan waktu tersebut dari orang-orang solih. Sampai-sampai walaupun mereka berjalan sepanjang malam, mereka tidak beristirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Beliau mengatakan terlalu banyak tidur dikatakan Ibnu Qayyim dapat mematikan hati, mengakibatkan badan merasa malas, serta membuang-buang waktu. Bahkan dalam kesehatan, tidur pada pagi hari juga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit badan. Salah satunya yaitu melemahnya syahwat. Waktu pagi termasuk waktu yang didoakan oleh Rasulullah SAW, sekaligus waktu yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barikli ummati fi bukuriha, yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi hari. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Oleh sebab itu, tidur setelah salat subuh dalam Islam hukumnya makruh. Artinya boleh dilakukan dan tidak berdosa, tetapi lebih baik ditinggalkan saja. Adapun kerugian yang dapat kita rasakan apabila kita tidur setelah subuh, yang pertama, kehilangan berkah pagi hari. Tidur setelah salat subuh dapat menghilangkan keberkahan di pagi hari. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, Rasulullah SAW senantiasa berdoa untuk kita agar diberi keberkahan di pagi hari. Rasulullah SAW memanjatkan doa agar umatnya memberi perhatian yang besar kepada waktu pagi. Maka dari itu bagi kita sangat dianjurkan untuk tidak tidur lagi setelah sholat subuh atau di pagi hari. Dan kerugian yang kedua yang dapat kita rasakan bisa melewatkan waktu sholat subuh. Seringkali di antara kita tidur lagi setelah melaksanakan sahur saat dini hari. Hal ini dapat menyebabkan tertinggalnya jamaah sholat subuh bagi laki-laki, bahkan kehilangan atau melewatkan waktu sholat subuh. Dan kerugian yang ketiga yang dapat kita rasakan, menyelisihi kebiasaan para salaf. Sebagian ulama salaf membenci tidur setelah sholat subuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dengan sanad yang sahih
Dari Urwahin bin Jubair mengatakan, dulu Jubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Kemudian Urwah mengatakan, sungguh jika aku mendengar bahwa seseorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga telah memberikan contoh bahwa mereka setelah melaksanakan sholat subuh akan duduk di masjid hingga matahari terbit. Dan kerugian yang keempat yang dapat kita rasakan membuat malas atau melemahkan badan kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang telah disebutkan sebelumnya telah memberikan penjelasan bahwasanya banyak tidur dapat mengakibatkan kelalaian, membuat malas dan melemahkan badan. Ia juga berkata, pagi hari bagi seseorang itu seperti waktu muda dan akhir harinya seperti waktu tua. Artinya amalan seseorang di waktu muda berpengaruh terhadap amalannya di waktu tua. Jadi jika seseorang di awal pagi hari sudah bermalas-malasan dengan sering tidur, maka di sore harinya ia juga akan bermalas-malasan pula. Kemudian kerugian yang kelima yang dapat kita rasakan yaitu pagi adalah waktu dibaginya rezeki, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan rezeki di pagi hari. Menurut Ibnu Qayyim, orang yang tidur di pagi hari akan menghalanginya dari mendapatkan rezeki. Hal ini disebabkan karena waktu subuh adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki kepada para makhluknya. Ia juga menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya apabila ia melihat anaknya tidur di waktu pagi, maka ia berkata, "Bangunlah engkau, apakah kamu akan tidur sementara waktu pagi adalah waktu pembagian rezeki?" Berdasarkan pendapat para ulama salaf, pagi hari adalah waktu untuk menuai ghanimah atau pahala yang berlimpah, sehingga mengisinya dengan amalan bermanfaat menjadi keutamaan yang sangat besar. Inilah kerugian yang dapat kita rasakan apabila kita tidur kembali setelah sholat subuh. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan dan dapat kita simpulkan bahwa tidur setelah sholat subuh dalam Islam hukumnya makruh. Boleh saja kita lakukan dan tidak terdapat dosa. Tetapi lebih dianjurkan untuk kita umat Islam untuk ditinggalkan tidur setelah sholat subuh karena banyak sekali keutamaan yang dapat terlewatkan. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.